Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih kawan dari Tata Steel Chess Turnamen 2023 yang merupakan event terbesar di awal tahun ini kawan, mengawali kalender catur 2023 kawan yang sudah memasuki babak ke-7 kemarin malam. Dan kita tetap fokus kawan untuk mengawal kategori master, dimana di kategori master seperti yang kalian lihat tadi, Magnus Carlsen mulai panas lagi kawan, mendapatkan kemenangan dari Richard Rapport. Dan 3 partai lainnya juga berakhir menang kalah kawan, sisanya berakhir match. Sekarang komposisi klasemen mulai berubah lagi kawan, dimana Abdusattorov ini masih sangat kokoh kawan di puncak klasemen dengan perolehan 5,5 poin. Pragnananda ini mulai naik kawan setelah memetik kemenangan kemarin malam. Anish Giri masih adem-adem wae bermain remis. Caruana pun juga berakhir remis kawan permainannya. Wesley So memetik kemenangannya kembali kawan, sehingga posisinya mulai terangkat bersama pemain yang lain mendapatkan 4,5 poin. Sedangkan Magnus Carlsen masih adem-adem wae kawan di posisi ke-9. Dan seperti yang kalian lihat diikuti oleh para pemain yang lainnya. Sedangkan di kategori challengers kawan, ada perubahan juga di posisi puncak klasemen kawan, di mana Alexander Dovzhenko sekarang memimpin sendirian dengan 5,5 poin. Kemarin bersama Mustafa Yilmaz kawan memimpin klasemen 2 orang ini, tapi di babak ke-7 kemarin malam 2 orang ini saling bertemu untuk memperjelas siapa yang berhak untuk mendapatkan posisi puncak, dan akhirnya Alexander Dovzhenko mengalahkan Mustafa Yilmaz. Dan diikuti oleh Javokir Sindarov di posisi kedua dengan 5 poin. Mustafa Yilmaz turun ke posisi ketiga bersama 2 pemain lainnya mendapatkan 4,5 poin. Dan sisa pemain lainnya lebih jelasnya kalian kunjungi chess.com untuk melihat tabel lebih jelasnya kawan. Oke, seperti yang saya janjikan tadi pagi, saya akan coba ulas satu game lainnya kawan di kategori master, yaitu permainan dari pecatur masa depan, calon juara dunia masa depan. Seperti yang kalian lihat sampai babak ke-7 ini Abdusattorov sangat bagus permainannya, bisa mengimbangi pemain senior, juga bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan pecatur-pecatur seumuran dia kawan. Vincent Keymer, Arjun Pragnananda, Gukesh juga merupakan beberapa pecatur masa depan yang nantinya akan sangat sering mereka akan saling bertemu, dan di turnamen inilah mereka mengawali turnamen di papan atas, papan bergengsi nih kawan. Oke, di sini Arjun pegang putih mengawali dengan pion E4, dan kali ini kawan, hari ini tema kita adalah Petrov Defense. Tadi kita lihat permainan Richard Rapport menggunakan Petrov Defense kalah oleh Magnus Carlsen. Sekarang Abdusattorov pegang hitam juga bermain dengan Petrov Defense. Cuma di sini Arjun tidak memilih variasi klasikal kuda ambil pion E5 kawan, dia memilih standard attack dengan pion D4. Dan pada posisi ini ada 2 pilihan bagi hitam. Pilihan utamanya kuda ambil pion E4 atau pion E pukul pion D4 kawan, yang biasanya akan berlanjut dengan langkah pion E5. Di sini kuda akan ke peta E4 dan dilanjut seperti ini. Menteri ambil pion D4, pion D5, diambil menggunakan end passen, diambil balik oleh kuda, dan bisa berlanjut kuda C3, kuda C6, menteri bergeser ke F4 dan seterusnya kawan. Itulah jika pion pukul pion D4 terlebih dahulu. Tapi Abdusattorov memilih ambil pion E4, jalur utama dari standard attack. Pion D pukul pion E5, pion D5 tidak dipukul menggunakan end passen, kuda masih bisa ambil balik kawan, mempertahankan posisi pion pusatnya di peta E5, melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Yang paling banyak ini adalah gajah bergerak ke peta D3 kawan, yang nanti akan disusul oleh hitam dengan langkah kuda ini mundur ke peta C5 atau melanjutkan kuda C6. Tapi memilih dengan kuda berkembang ke D2 menantang pertukaran langsung diladeni oleh Abdusattorov. Diambil balik dengan gajah, gajah E7 persiapan rokade, gajah D3 juga mempersiapkan diri rokade, tapi tidak terburu-buru rokade kawan. Lebih memilih untuk mengontrol peta pusat dengan pion C5, pilihan terbaik kawan, pilihan engine. Di posisi di game-game terdahulu ada yang bermain dengan hanya cukup satu peta ke peta C6, ada yang paling banyak ini gajah mencoba memberikan tekanan kuda F3 di peta G4. Tapi langkah engine, langkah terkuat ini yang dipilih oleh Abdusattorov. Tujuannya jelas untuk mendapatkan kontrol peta pusat kawan, dan juga nanti pengembangan kuda ini bisa ke peta C6 dan kuda bisa membantu kontrol peta pusat kawan. Kalau di sini terlalu lambat kalau untuk mencapai pusat. Itulah maksud dari pion C5.
Pion C3 untuk mengontrol petak D4 untuk memberikan ruang juga bagi gajah jika nanti ada serangan dengan pion C4. Kuda C6, rokade, gajah G4 terlebih dahulu, lanjut adu Satorov, dan di sini benteng E1, rokade, selanjutnya pion H3. Dan menolak untuk pertukaran kawan, memilih menyimpan gajahnya, mundur ke petak H5, gajah F5 di sini, lanjut Arjun untuk mendapatkan kontrol di petak-petak terang ini kawan, mencegah pergerakan benteng ataupun menteri bergerak di sini. Dan kalau Stockfish di sini kawan menyarankan menteri ini bergerak ke petak C7 atau langsung keluar ke petak B6 kawan, tapi memilih raja H8 terlebih dahulu. Apakah persiapan nanti mencoba mendorong pion-pionnya kawan untuk mencoba menyerang di sayap raja? Kita lihat saja. Menteri E2, menteri hitam B6, dan gajah F4 memberikan jalan akses bagi menteri menjaga mengawal pion B2. Benteng AE8, benteng AD1, lanjut Arjun, dan disinilah kawan mulai mendorong pion untuk menciptakan pion bebas. Kalau pion pukul pion diambil balik oleh pion, mempunyai pion bebas di lajur D. Tetap mempertahankan diri kawan, bermain dengan pion G4, gajah mundur ke G6, dan di sini menteri bergeser ke C2. Harapannya jika terjadi pertukaran di sini masih bisa diambil balik dan tidak merusak konstruksi pionnya. Tapi apabila di sini hitam melanjutkan tetap ambil gajah ini kawan, Stockfish menyarankan ambil balik menggunakan pion G kawan, agar menteri ini tetap menjaga pion yang ada di petak B2. Jadi kalau tadi diambil menggunakan menteri, pion-pion ini sangat rapuh untuk dihajar nanti kawan. Oleh karena itu, di sini benteng D8 terlebih dahulu memperkuat pion lajur D-nya kawan, dan di sini seperti yang kalian lihat bahwa hitam ini juga mempertahankan pionnya untuk menciptakan pion bebas di lajur pusat. Putih pun juga begitu, ingin membuka permainan di petak pusat pun sangat riskan, akan menciptakan pion bebas hitam di lajur pusat. Oleh karena itu kawan, saat di petak pusat buntu, kalian punya opsi untuk bermain di sayap-sayap kawan, baik sayap kanan ataupun sayap kiri. Di sini Stockfish menyarankan bermain di sayap kiri dengan pion A3 atau bahkan pion A4 kawan. Menteri keluar ke pusat, sentralisasi juga menurut Stockfish bagus, walaupun terlihat dia akan kehilangan pion di sini. Tapi memilih dengan pion H4 ini cukup riskan kawan. Pion ini ya idenya coba nanti menantang pertukaran perwira di sini, memaksa pion H5 dimainkan. Tapi coba lihat sekarang konstruksi pion depan rajanya akan semakin rapuh kawan, rajanya akan sedikit mulai terbuka. Menteri A6 bergeser, coba incar pion A2. Tadi saran Stockfish didorong satu petak kawan agar tidak mendapatkan ancaman seperti ini. Juga menteri ini posisinya juga ingin mengawal pion yang ada di petak D3, disusul dengan pion C4. Pion ini akan bebas, oleh karena itu langsung disikat oleh Arjun. Pion C pukul pion D4. Diambil balik dengan pion C, sekarang tercipta pion bebas yang bisa mengganggu kawan. Kalau tidak berhati-hati, bisa runyam nanti pergerakan pion hitam ini. Menteri B3 menjaga pion A2, pion terus didorong kawan. Sekarang pion H5, terjadi pertukaran gajah. Sekarang posisi Raja Putih mulai terbuka kawan, dan pion ini cukup rapuh di lajur H. Dan ini dimanfaatkan betul oleh Abdus Satorov kawan, melangkah kuda D4. Menantang pertukaran kuda yang sulit dihindari karena temponya ancam menteri. Juga memberikan akses menteri kawan untuk digeser ke sayap raja. Dan memaksa pertukaran oleh Arjun, kuda pukul kuda diambil balik oleh Abdus Satorov dengan benteng tempo ancam gajah, gajah G3. Kenapa tidak diletakkan saja ke petak E3 ini kawan, untuk mengawal petak ini agar menteri tidak digeser ke lajur H? Maka benteng yang akan digeser kawan, dan kalian sudah tidak bisa blokade dengan gajah di sini, memaksa raja bergeser ke F1, mungkin di sini menteri ke petak C6 kawan. Coba melakukan ancaman di sini, tapi dia melepaskan pion, tapi pion ini gantinya nanti. Mungkin di sini diambil oleh menteri ataupun benteng, tetap menteri akan keluar ke sini kawan, mendapatkan pion, nanti persiapan juga discover karena raja bergerak ke E2 dan raja akan tertahan di pusat. Ini sangat menjengkelkan kawan nanti ke depan. Oleh karena itu, gajah G3. Selanjutnya Abdus Satorov mendorong pion kawan berada di petak gelap agar tidak mendapatkan dua kali ancaman dari putih, dan nanti jika diperlukan gajahnya pun siap untuk membackup pion ini kawan, bergerak ke petak-petak gelap ini, dan pion nanti akan cukup aman. Sekarang pion mengganggu benteng, benteng diangkat naik ke petak E3, tidak mungkin ke petak E2 kawan, masih ada menteri.
Sekarang posisi pion ini aman kawan, menteri digeser ke lajur H, incar pion yang sudah sulit untuk di backup, dan di sini sudah saatnya kekuatan benteng ini harus dieliminasi kawan dengan langkah tantangan pertukaran benteng harusnya. Tapi Arjun memilih langkah blunder, menteri ambil pion B7. Berharap menghabiskan pion-pionnya kawan nanti dan menciptakan pion bebas sendiri ataupun berada di diagonal terang ini kawan untuk juga mengimbangi permainan menteri hitam yang mencoba menusuk lewat sisi kanan. Stockfish menyarankan menantang pertukaran benteng yang sangat sulit untuk dihindari lagi oleh hitam kawan dan ambil balik dengan menteri. Kalau seumpama benteng hitam ini dipertahankan oleh saudaranya dari belakang, maka putih akan mendahului dan menteri putih akan menuju peta F7 kawan, ambil pion, ancaman skakmat, ancam gajah, gajah tewas di langkah berikutnya. Tapi memilih ambil pion B7, di sini ancam gajah, gajah ke peta G5 ancam benteng dan jelas juga mendukung pionnya kawan. Benteng bergeser ke peta C3, tujuannya menuju ke peta C8 menantang pertukaran benteng kawan, didahului langkah menteri ambil pion H5. Kalau sekarang menuju peta ini, maka menteri mendapatkan benteng yang ada di peta D1 skak kawan. Menteri mundur ke peta F3, tidak jadi mendukung bentengnya kawan di peta C8. Menantang pertukaran menteri ditolak, menteri H3, selanjutnya gajah H2. Untuk menantang pertukaran menteri kembali, ditolak dengan langkah benteng G4, memaksa gajah ke G3 lagi. Kenapa tidak digeser raja ini saja kawan dan tetap menantang menteri? Menteri akan mundur, tetap menjaga menteri karena posisinya sudah bagus. Dalam posisi menekan kawan, sebaiknya kalian simpan menteri kalau ada tantangan. Itulah prinsip dasar yang seringkali digunakan oleh pecatur-pecatur kelas kakap. Dan di sini sudah sangat sulit kawan, gajah ini siap bergerak ke sini dan nanti kalian akan kehilangan menteri kalau tidak ingin terkena skakmat. Oleh karena itulah gajah ini kembali ke G3. Pion H6 sekarang dimainkan untuk memberikan ruang kawan atau memperkuat posisi gajah agar juga tidak ada masalah di baris belakang jika ada kejutan di baris belakang. Menteri G2 ditolak lagi kawan, menteri ke H5, sekarang pion F3, benteng digeser ke D4 untuk tetap memberikan backup bagi pion, juga menghindari ancaman pion F tadi. Di sini menteri H2 tetap menantang pertukaran menteri, tetap ditolak oleh Abdus Satrop dengan gajah H4. Kalau diterima, maka diambil balik oleh benteng, ini cukup merepotkan. Raja bergeser ke peta F1, berada di depan pion kawan agar tidak kena serangan di lajur G. Di sini benteng FD8, mengeluarkan bentengnya menambah daya dobrak. Gajah ditarik mundur ke F2, benteng E4 kawan. Coba dikorbankan ataupun coba menuju ke peta E1 nanti jika memungkinkan karena pion ini sudah dijaga oleh saudara yang lain. Kalau benteng ini diambil oleh pion, ya menteri hitam mendapatkan benteng yang ada di peta D1 kawan. Ditolak dengan langkah pion F6, diterima oleh Abdus Satrop, pion G pukul pion F6, tidak akan berani diambil kawan oleh pion E, maka menteri akan segera bergeser lagi melakukan serangan di sisi yang lain. Raja akan bergeser ke lajur G kawan, dan benteng satunya nanti juga akan bergeser ke lajur G untuk membantu serangan kawan. Cukup riskan. Tak perlu saya lanjutkan lagi variasi ini. Kalau bergeser ke sini ya jelas benteng ke G8 dan nanti ancamannya serius kawan. Pion ini nantinya bisa promosi juga, benteng siap luncur ke sini dan seterusnya kawan. Atau menteri bergerak ke sini nanti juga bisa memberikan ancaman skakmat. Kembali lagi ke langkah aslinya, menteri ke H3 dan benteng F4 menghindari ancaman pion, berganti coba pressure pion F3. Disusul dengan langkah gajah ambil pion A7 untuk membebaskan dua pion bebasnya ini kawan agar segera bisa dimanfaatkan dalam permainan endgame, tapi sudah terlambat kawan. Arjun tidak diberi ruang, tidak diberi nafas oleh Abdus Satrop di sini. Sekarang menteri ambil pion E5 dan Arjun melangkah gajah bergerak ke E3, blokade akses menteri kawan. Menteri B5 skak, raja ke G1. Menteri ke E2 ancam benteng, di sini menteri F1, selanjutnya benteng G8 skak, raja H1, Abdus Satrop barulah sekarang bertukar menteri pukul menteri F1 diambil balik dan benteng ambil pion F3. Di sini Arjun di langkah ke-43 menyerah. Pilihannya ada dua kawan, membiarkan pion ini bisa promosi atau skakmat. Membiarkan pion promosi dengan benteng pukul benteng, pion promosi kawan. Kalau tidak mau membiarkan pion promosi, blokade skakmat kawan dengan benteng H3 skakmat. Itulah kenapa saat terjadi pertukaran menteri yang
dari tadi selalu ditolak oleh Abdus Satrop, baru di langkah ke-42 menerima pertukaran menteri dan ambil pion F3 membuat Arjun menyerah di langkah ke-43. Oke, itulah kawan permainan Abdus Satrop di babak ke-7 melawan Arjun, dan sampai 7 babak ini dia memetik 4 kali kemenangan kawan dan 3 kali remis, mendapatkan 5,5 poin, memimpin klasemen sendirian. Semoga permainan dari kedua pemain tadi kawan dengan Petrov Defense ini memberikan referensi yang banyak setelah permainan Magnus tadi yang juga bermain dengan Petrov Defense. Untuk hari ini temanya Petrov Defense bisa memberikan bahan referensi bagi kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.